Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PP Modul ini, Anda bisa lihat di sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu saya membahas tentang SAP PP Modul mulai dari master data SAP PP, kemudian transaksi demand management, MRP, production execution, sampai ke konfigurasi. Mudah-mudahan dengan adanya situs itu bisa membantu para konsultan atau yang bergerak di SAP PP untuk bisa lebih memahami atau belajar bersama dengan saya. Oke, materi kita kali ini masih tentang MRP, yaitu bagian ketiga tentang faktor influence the MRP run, ya. Kalau kita lihat dari bagian di sini, MRP itu ada 3 subbagian. Di video tutorial sebelumnya saya sudah menuntaskan MRP overview dan technical process. Metode of running MRP juga sudah kita selesaikan. Nanti Anda bisa lihat di sini di materi yang sebelah kanan ini. Dan yang terakhir adalah faktor influencing MRP run, ya. Ini yang terakhir dari MRP. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses run MRP. Oke. Kita kembali ke caption. Oke, agenda kali ini kita akan membahas tentang load size, ya. Apa itu load size? Itu maksudnya apa dan di mana adanya di SAP. Kemudian different load size prosedur, ya. Macam-macam dari load size prosedur. Kemudian ada additional load size, maksimum dan minimum load size. Dan yang terakhir adalah scrap, ya, assembly scrap, komponen scrap, dan operation scrap. Dalam video tutorial ini kita bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa terbahas gitu. Nanti kalau tidak, nanti Anda lihat di video tutorial selanjutnya, masih di situs sapindonesia.net. Oke. Kita mulai dari definisi load size, ya. Apa yang dimaksud dengan load size? Load size itu adalah dapat menentukan bagaimana kuantiti pengadaan dihitung dengan memilih load size prosedur saat menyimpan catatan master material. Jadi load size itu adalah besaran, ya, kuantiti produksi yang biasanya ditentukan oleh produksi berdasarkan kapasitas dari mesin. Dan hal itu nanti Anda bisa lihat di material master, di material master tentang besaran load size dari produk. Biasanya sih produknya produk finished good, ya, atau semi finished good. Kemudian hasil dari perhitungan load size adalah jumlah yang akan diproduksi atau dibeli yang dapat Anda ubah dan tampilkan dalam order proposal, ya. Setelah kita men-set up, ya, load size di material master, kemudian pada saat masuk ke order, load size-nya itu bisa kita change, bisa kita rubah sesuai dengan keadaan di shop floor. Ada 3 grup load size prosedur, yaitu jadi ada 3 grup, ya, grup load size prosedur, yaitu yang statik. Statik itu berarti yang tidak bergerak gitu, ya. Yang periodikal berarti yang berdasarkan periodik, dan optimizing. Nanti kita akan lihat di caption berikutnya tentang macam-macam dari static prosedur. Oke, Anda dapat memasukkan batasan di dalam material master yang harus diperhitungkan oleh sistem saat membentuk load size, ya.
Kemudian minimum lot size, ini juga additional dari lot size, yaitu bisa Anda masukkan prosedur minimum lot size dan maksimum lot size ya. Ini juga nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke overview dari lot size calculation. Apa yang dimaksud dengan perhitungan dari lot size ya. Kita lihat di lot size prosedur ini terbagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu static prosedur, periodic prosedur, dan optimum prosedur. Sebagaimana tadi kita sudah lihat di sini ada 3 bagian grup besar ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan satu persatu dari grup lot size prosedur. Kita lihat yang static prosedur ya. Yang biasa dipakai adalah static prosedur dan periodic prosedur, sementara yang optimum ini jarang atau bahkan tidak dipakai. Oke, kita lihat yang static prosedur. Itu terbagi menjadi 3, yaitu lot for lot order quantity, kemudian fixed lot size, dan replacement up to maximum stock level ya. Apa yang dimaksud dengan lot per lot order quantity? Ini adalah lot yang memang di setup sesuai dengan kebutuhan fluktuasi dari permintaan. Jadi menyesuaikan dengan permintaan ya. Permintaan dari requirement fluktuatif, maka receipt atau lot size-nya pun mengikuti dari requirement. Lalu yang fixed lot size ini tentu saja yang besaran produksinya yang selalu tetap ya. Jadi pada saat membuat create order, itu lot size atau besaran kuantitinya selalu tetap. Lalu yang terakhir adalah replacement up to maximum stock level, yaitu pembuatan besaran ordernya itu yang selalu di batas maksimum ya, tidak boleh dari besar maksimum yang ditentukan kuantitinya. Jadi baik replacement up to maximum stock level adalah ada batas penentuan kuantiti maksimum, begitu pula yang fixed lot size ada batas maksimum dari fix yang bisa ditentukan. Oke, lalu yang periodik, apa yang dimaksud dengan periodical procedure? Tentu saja ini adalah yang lot size-nya itu berdasarkan dari periode daily, harian, weekly, monthly, dan flexible period. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya di dalam plan order, di dalam planning itu ada planning weekly ya. Sebagai contoh di planningnya itu adalah per week, jadi weekly 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu di dalam datanya. Sementara Anda men-setup material itu sebagai M itu berarti sebagai monthly, maka planning yang ada di sheet itu akan diakumulasi berdasarkan monthly ya. Jadi pengaturan monthly-nya itu ada di material master, yaitu di period prosedur yang month ya. Kemudian nanti demand yang weekly itu akan disummary-kan berdasarkan monthly. Itu yang dinamakan dengan periodical procedure. Sama juga dengan daily ya, weekly, daily, monthly, seperti itu konsepnya. Saya ulangi ya, yang period prosedur, jadi artinya permintaannya itu disummary-kan berdasarkan daily gitu kan. Permintaannya itu disummary-kan berdasarkan weekly atau monthly ya. Tergantung Anda membuat setup materialnya sebagai monthly, weekly, daily atau apa. Sehingga demand-nya pun akan disummary-kan gitu maksudnya. Oke. Lalu nah ini gambaran dari static lot size procedure, yaitu gambarannya bisa ditampilkan seperti ini. Ada ini yang EX ya, lot per lot order quantity, seberapapun permintaan. Ini ada yang biru itu adalah requirement, yang bawah ini ya, yang putihnya itu adalah receipt, yang ini yang requirement di bawah, artinya
dia minus, permintaan itu SAP menganggapnya sebagai minus, sementara yang di atas adalah plus sebagai receipt. Artinya stoknya positif, sedangkan yang bawah adalah stoknya negatif. Jadi yang untuk IX ini seberapapun permintaan maka akan dipenuhi sesuai dengan requirement. Ya, seperti gambar yang pertama ini. Berikutnya, waktu berjalan ada permintaan yang lebih besar juga akan dipenuhi sesuai dengan permintaan. Jadi balance ya. Dan berikutnya juga yang ketiga, permintaan ada permintaan segini maka akan disamakan. Itulah yang prosedur yang EX artinya lot per lot order quantity. Nah ini proses bisnis yang demikian tentu saja dilihat dari kondisi barangnya ya. Kalau dia fluktuatif permintaannya tidak bisa diprediksi, maka kita menggunakan yang EX ya. Lain halnya dengan yang FX ya. FX itu berarti permintaannya adalah secara tetap ya. Di musim bagaimanapun dia permintaannya akan tetap gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Masih membahas tentang load static, load set prosedur ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.